Kini kita kembali menuju ke rekan Camar Haenda yang berada di salah satu SPPG di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Camar, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Reza dan juga pemirsa, kembali lagi di Dapur Umum Kebayunan Depok, Jawa Barat yang menjadi salah satu mitra yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional untuk bisa melengkapi ataupun juga mendistribusikan makan bergizi gratis untuk siswa. Dan saat ini adalah sesi kedua dari pendistribusian yang dilakukan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana sebetulnya situasi dan kondisi dari dalam dapur yang memang sejak pagi tadi ini memang sudah dikunjungi oleh sejumlah pejabat, di antaranya adalah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Safzili dan juga staf sus Kepala Komunikasi Kepresidenan Hafizul Mizan Piliang. Dapat kami sampaikan bahwasannya terdapat 5 dapur, Reza dan juga pemirsa, yang ada di Dapur Kebayunan Depok ini, dan masing-masing ini mampu memproduksi 2.500 sampai dengan 3.500 porsi. Artinya dalam satu hari secara keseluruhan mampu memproduksi 16.000 porsi maksud kami, yang disebarkan ke 39 sekolah yang berjarak 3,5 km. Nah, kalau Anda lihat memang ada sejumlah perbedaan dari ompreng ataupun tempat makan yang bisa dipakai ulang yang terbuat dari besi stainless. Ini ada yang berwarna merah seperti Anda saksikan di layar kaca, namun ada juga yang menggunakan tali berwarna kuning kehijauan. Ini dibedakan sesuai dengan usia dari siswa SD itu sendiri. Jika tali kuning berwarna kehijauan ini merupakan untuk anak-anak SD usia SD kelas 4 sampai dengan kelas 6, sementara untuk yang berwarna merah merupakan untuk anak-anak SD kelas 1 dan juga kelas 3. Perbedaannya ada dalam porsi yang memang sudah ditakar langsung oleh ahli gizi. Reza dan juga pemirsa, dalam satu dapur terdapat 40 karyawan yang memang ini direkrut langsung dari masyarakat sekitar, sehingga ini juga menjadi mata pencaharian ataupun juga pekerjaan baru bagi masyarakat untuk memajukan perekonomian masyarakat. Dan terdapat 2 ahli gizi. Anda lihat di layar kaca ada 2 orang yang menggunakan pakaian hitam dan putih yang merupakan ahli gizi, dan setiap dapur ini memiliki ahli gizi masing-masing untuk bisa melihat apakah takarannya sudah sesuai, kemudian menu apa yang akan dibuat hari ini, dan berbagai hal lain. Salah satunya seperti yang Anda lihat di layar kaca, memang pendistribusian ini dilakukan langsung secara gotong royong baik oleh karyawan maupun juga ahli gizi untuk memastikan apakah menu tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan, dan takaran tentunya ini menjadi hal yang penting. Contohnya Reza dan juga pemirsa, apabila nasi untuk siswa SD 100 gram, sementara untuk grade kedua ini 150 gram, dan untuk SMA berkisar 200 sampai dengan 250 gram. Begitupun dengan menu pendampingnya. Menu hari ini, Reza dan juga pemirsa, tadi kami memantau langsung bersama dengan Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Safzili, di mana ada nasi, kemudian ada tempe atau buncis, kangkung, beserta dengan ayam teriyaki. Dan apabila tadi Reza melihat di beberapa dapur umum ada yang menggunakan buah-buahan seperti pisang, namun pada hari ini menu yang ada di dapur umum Depok ini menggunakan jeruk. Nah, di samping kanan saya, Reza dan juga pemirsa, ini adalah truk yang digunakan untuk mendistribusikan ke 39 sekolah yang ada di sekitar Dapur Kebayunan Depok, Jawa Barat. 39 sekolah ini terdiri dari PAUD hingga dengan SMA. Dan setiap distribusi yang dilakukan ini terbagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama ada pada pukul 8 pagi. Kemudian sesi kedua ada pada pukul 9.30. Artinya saat ini merupakan sesi kedua untuk pendistribusian dari makan bergizi gratis. Dan sesi yang terakhir ada pada pukul 11. Mengapa dibedakan setiap sesinya? Dikarenakan ada sejumlah sekolah yang memang masuknya ada yang siang begitu. Kemudian melihat kepada ketersediaan dari distributor ataupun juga alat pengangkut
yang ada di dapur ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwasannya dari 39 sekolah tersebut memang sebelumnya dapur umum ini digunakan tidak hanya untuk siswa sekolah saja, namun juga untuk posyandu, puskesmas, dan juga untuk ibu hamil. Kami dapat sampaikan kepada Anda bahwa dapur yang sudah disediakan ini tentunya akan terus memproduksi makanan bergizi gratis setiap hari untuk hari masuk sekolah. Dan 39 sekolah yang terdiri dari PAUD sampai dengan SMA seperti yang disampaikan tadi oleh Gubernur Lemhanas bahwasanya ini merupakan investasi jangka panjang untuk intervensi gizi menuju Indonesia Emas 2045. Reza. Ya, Cabar, sejak pukul berapa proses memasak ini dimulai di sana? Ya, Reza, saya akan menunjukkan kepada Anda ada dapur lain yang sudah disediakan, bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Lemhanas ya, dapur 2 dan juga dapur 3 ini adalah salah satu dapur yang memang sudah disediakan untuk bisa memproduksi makanan sejak malam hari. Artinya dari malam hari ini sudah disediakan, begitu sudah memasak para koki, dan saat ini adalah waktu istirahatnya koki. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan, Reza, makanan sudah harus siap pada pagi hari, artinya pada malam hari adalah waktu memulai memasak. Sementara untuk waktu istirahat ada pada pagi sampai dengan siang hari. Begitu seterusnya setiap harinya, dan nantinya mungkin akan ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan karena ini merupakan hari pertama seperti yang disampaikan oleh Menteri Mutia Hafid bahwasanya akan ada sejumlah pembaharuan, akan ada sejumlah evaluasi yang dilakukan. Dan Reza, yang paling penting adalah berkaitan dengan sanitasi, kemudian juga bagaimana tetap terpantau hygiene ataupun juga higienis. Termasuk di belakang saya memang kita tidak bisa sembarang masuk, kita harus menggunakan masker dan juga penutup kepala, sehingga ini menjaga sterilisasi dari makanan yang akan didistribusikan dari dan juga sampai ke sekolah. Reza. Baik, Cabar, tadi juga dikatakan bahwa pendistribusian ini bukan hanya untuk siswa sekolah, namun juga ada untuk ibu hamil, kemudian ibu menyusui, serta juga balita. Ada berapa posyandu yang ditujukan dari SPPG di tempat Anda melapor? Baik Reza, berkaitan dengan data tersebut memang sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi secara spesifik. Namun yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas tadi bahwasanya untuk penyesuaian yang dilakukan apabila kita melihat kepada jumlah sekolah, ada 39 sekolah dan masing-masing sekolah ini ada 400 sampai dengan 500 siswa. Artinya ada sekitar 10% dari total keseluruhan makanan yang didistribusikan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui serta balita. Dari masing-masing dapur, misalnya dapur 2 dan juga dapur 3, ini mampu memproduksi masing-masing 200 sampai dengan 2.000 sampai dengan 3.500 makanan bergizi gratis. Kalau kita kalikan 5, ini sekitar 16.000. Dan intinya untuk dari makanan bergizi gratis yang didistribusikan secara umum ini sekitar 14 sampai dengan 15.000, sehingga sisanya ini bisa diberikan kepada ibu menyusui dan juga ibu hamil serta balita. Reza. Baik, Cabar, kita juga ingin mengetahui, tadi dikatakan bahwa dalam satu dapur ini ada sebanyak 40 karyawan, di mana mereka adalah warga sekitar dan juga 2 ahli gizi. Kemudian ada berapa pengemudi yang disiapkan dalam satu SPPG untuk mendistribusikan ke sekolah maupun ke posyandu? Ya Reza, seperti Anda lihat di layar kaca saya akan menunjukkan kepada Anda, dalam satu hari ini ada sekitar 8 sampai dengan 9 mobil untuk pendistribusian makanan bergizi gratis, dan satu mobil ini diisi oleh satu supir dan juga satu pengantar makanan. Sementara untuk pendistribusian dari dapur menuju ke truk ataupun juga mobil pengangkut ini dilakukan secara gotong royong, tidak hanya oleh para karyawan namun juga para ahli gizi yang memantau langsung. Dan kesesuaian antara tali tadi ya Reza, seperti yang Anda lihat, saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini adalah salah satu truk yang sekitar 10 menit lagi akan berangkat, berwarna hijau kekuningan, di mana hijau kekuningan ini adalah untuk siswa SD kelas 4 dan juga kelas 6. Jadi ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau kita lihat SD jenjangnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, artinya akan ada 2 truk yang akan menuju ke satu sekolah.
truk untuk kelas 4 dan juga kelas 6, dan juga 1 truk lagi yang berwarna ataupun juga bertali merah untuk kelas 1 dan juga kelas 3. Sehingga pendistribusian dilakukan secara terus-menerus dari pagi hari, seperti yang saya sampaikan tadi, dari pukul 8, kemudian sesi kedua pada pukul 9.30, dan sesi terakhir pada pukul 11 siang. Reza. Camar, kemudian apa gizi yang harus ada setiap harinya dalam satu porsi makanan yang akan didistribusikan? Ya Reza, saya tadi sempat memantau bersama dengan Gubernur Lemhanas. Saat ini kami sudah tidak diberikan akses untuk masuk karena memang sudah masuk ke dalam proses sterilisasi untuk sesi ketiga. Jadi memang setiap sesi ini dilakukan sterilisasi, kemudian juga pembersihan kembali untuk bisa menjaga mutu dan juga kualitas dari makanan. Namun dari setiap dapur terdapat satu papan tulis yang selalu di-upgrade ataupun juga diperbaharui setiap harinya. Dan beberapa hal yang paling penting adalah berkaitan dengan 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidrat, kemudian juga ada protein, lemak, sayur, dan juga yang terakhir adalah vitamin melalui buah-buahan yang disediakan. Nah, berkaitan dengan apakah setiap harinya menunya akan di-update ataupun juga berbeda-beda atau tetap sama, jawabannya adalah akan berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan juga sesuai dengan jenjangnya. Kemudian juga sudah disampaikan pula bahwasanya ada 2 ahli gizi yang nantinya akan memantau setiap hari kesesuaian dari menu yang akan diberikan kepada anak-anak. Reza. Baik, Camar, kemudian apakah SPPG ini beroperasi selama 7 hari dalam 1 minggu atau hanya 5 hari mengikuti jadwal sekolah? Ya Reza, sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwasanya ada 1 hari libur yang disediakan begitu, namun shiftnya berganti-ganti. Artinya sudah ada shift yang disediakan bagi para karyawan. Contohnya saja apabila satu karyawan memiliki 5 hari kerja dan juga 2 hari libur, maka setiap harinya akan digantikan dengan karyawan yang lain. Dan begitu seterusnya, karena sekali lagi informasi yang dapat kami sampaikan ada 5 dapur di sini, tidak hanya untuk siswa SD saja namun juga dari PAUD sampai dengan SMA. Kemudian beberapa hal yang paling penting adalah berkaitan dengan penjadwalan yang sudah disediakan dari malam sampai dengan pagi hari. Jadi untuk shift pergantiannya, untuk koki ini akan bekerja pada malam hari untuk mempersiapkan makanan keesokan harinya. Namun untuk pagi sampai dengan siang hari adalah karyawan-karyawan yang bekerja sebagai pemasok ataupun juga penyedia makanan yang nantinya akan dikirimkan serta distributor baik supir maupun juga satu pengantar makanan. Reza. Baik, Camar, kita juga ingin mengetahui apakah ada alasan di balik penggunaan wadah stainless steel untuk makanan yang disiapkan. Ya Reza, ini cukup menarik karena kami juga sempat berbincang bersama dengan ketua dapur atau kepala dapur yang ada di Depok, di Kebayunan ini. Memang stainless steel yang digunakan ini namanya adalah ompreng. Tentunya ini lebih ramah lingkungan dan juga bisa digunakan ulang ketimbang kita menggunakan styrofoam ataupun juga plastik yang tentunya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan tentunya ini sudah food grade, artinya sudah sangat aman untuk digunakan setiap harinya secara berulang-ulang, sama seperti kita menggunakan piring stainless di rumah atau piring kaca. Reza. Ya, melaporkan langsung dari salah satu SPPG di Tapos, Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita saksikan secara bersama-sama pernyataan yang diberikan oleh Menteri Koperasi Budi Aristiadi di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Ya, Menteri Koperasi Budi Ari meninjau dapur sehat anak bangsa di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dapur ini menjadi salah satu lokasi yang menyiapkan program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Budi Ari melihat langsung proses persiapan distribusi menu makan bergizi yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma. Budi Ari mengecek langsung area muat barang, ruang produksi, ruang pengemasan, hingga penyimpanan barang baku. Sementara menu yang disajikan hari ini adalah nasi, ayam teriyaki, tumis kacang panjang, dan pisang goreng. Jadi hari ini saya meninjau DSAB, Siap. singkatannya Dapur Sehat Anak Bangsa Siap, di Halim, Pak. di Halim Perdana Kusuma. Siap. Karena hari ini mulai produksi dan distribusi Siap. paket MBG. Baru saja Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi di SDN Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, di mana tadi Budi Ari juga sempat meninjau secara langsung area muat barang, ruang produksi, ruang pengemasan, hingga penyimpanan barang baku, hingga pendistribusian di sekolah dasar.